Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya sholat, ya. Pentingnya ibadah bagi kalian, bagi saya, dan bagi semua yang merasa masih menjadi hamba Tuhan, bukan hamba setan, ya. Anak-anak, sholat diwajibkan kepada manusia. Jadi yang selain manusia dan jin, ya, diwajibkan untuk beribadah, untuk sholat. Jadi untuk binatang dan lain-lain tidak ada kewajiban melaksanakan sholat. Nah, mungkin muncul pertanyaan dalam diri kalian, kenapa sih kita harus sholat, ya? Sholat itu memiliki manfaat yang banyak, global. Selain ada manfaat dalam spiritual, ada juga manfaat untuk mental dan juga fisik. Manfaat sholat mencakup kebaikan spiritual dan duniawi seperti menjaga ketakwaan dan menenangkan pikiran, memberikan manfaat fisik seperti melancarkan peredaran darah, menjaga kelenturan otot dan tulang, dan memperbaiki postur tubuh. Nah, kemudian selain itu sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, memberikan keteguhan hati dan dijanjikan pahala serta keselamatan di akhirat, seperti masuk surga tanpa hisab bagi yang melaksanakannya dengan baik. Nah, itu sekilas tentang manfaat-manfaat dari sholat. Nah, sekarang kita akan bahas secara detail tentang manfaat dari sholat. Yang pertama, manfaat sholat dalam segi atau dari segi spiritual dan mental. Manfaat sholat yang pertama yaitu memperkuat ketakwaan, ya. Memperkuat ketakwaan. Sholat adalah tiang agama yang menegakkan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya tiang itu kan yang menopang, ya, yang menopang agama kita, menegakkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang kedua yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat dapat mencegah diri dari perbuatan buruk karena memberikan peringatan melalui bacaan dan gerakan yang khusyuk, ya. Nah, dalam sholat, apa-apa yang kita baca usahakan kita memahami maknanya, ya, sehingga bacaan-bacaan tersebut lama-kelamaan bisa meresap dalam diri kita, sehingga nanti hasilnya itu bisa membuat atau mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Misal dalam doa iftitah, ya, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi ta'ala. Jadi semuanya itu hanya untuk Allah semata. Itu salah satu manfaat dari memahami arti bacaan sholat. Terus kemudian dari sisi spiritual dan mental selanjutnya yaitu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Gerakan dan bacaan sholat membantu mengalihkan pikiran dari masalah dan memberikan ketenangan, seperti dilansir oleh Ustazah Mulyani dari Ala Dokter, ya. Jadi ini kita ambil dari situsnya Ala Dokter. Terus kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Sholat adalah kesempatan untuk berdoa, memohon, dan berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Jadi ini adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, terus kemudian menjadi benteng dari godaan. Salat membantu melindungi dari sifat bakhil atau pelit dan memberikan keteguhan hati dalam menghadapi masalah. Nah, itu fungsi sholat dari sisi spiritual dan mental, ya. Jadi sholat itu membuat manusia itu menjadi manusia seutuhnya. Usahakan dalam setiap sholat kalian memahami bacaan-bacaan sholat dalam setiap gerakannya, dalam setiap lafalnya, ya. Jadi kita paham artinya, akhirnya kita mampu meresapi dan sholat kita itu menjadi lebih bermakna.
Baik anak-anak, selanjutnya manfaat fisik. Ya, selain manfaat spiritual dan mental, dalam sholat itu juga memiliki manfaat fisik. Manfaat fisik bagi manusia. Karena sholat itu gerakannya itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan gerakan-gerakan yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama yaitu melancarkan peredaran darah. Gerakan rukuk dan sujud dapat membantu melancarkan sirkulasi darah dalam diri manusia, menjaga kelenturan otot dan sendinya. Jadi dengan gerakan-gerakan sholat yang seperti itu bisa menjaga kelenturan otot dan sendi-sendi kita. Kemudian rangkaian gerakan sholat yang teratur berfungsi seperti olahraga ringan yang menjaga kelenturan tubuh. Jadi gerakan-gerakan sholat ini bisa seperti olahraga ringan yang bisa menjaga kelenturan tubuh, yang bisa menjaga kesehatan kita. Otot-otot kita itu bisa menjadi terlatih dengan gerakan-gerakan sholat, bisa menjadi lebih maksimal dengan adanya gerakan-gerakan yang ada dalam sholat. Nah, kemudian meningkatkan kekuatan tulang, ya. Dari gerakan-gerakan sholat yang rutin dapat membantu menjaga dan meningkatkan kekuatan tulang serta mengurangi resiko penyakit tulang belakang. Ya, jadi gerakan sholat yang seperti itu bisa membantu menjaga dan meningkatkan kekuatan tulang serta mengurangi resiko penyakit tulang belakang. Terus kemudian memperbaiki postur tubuh. Gerakan sholat seperti rukuk dan sujud membantu memperbaiki postur tubuh, ya. Jadi postur tubuh itu bisa menjadi tegak, bisa menjadi lurus, tidak bengkok, tidak bongkok. Nah, itu salah satu fungsi dari rukuk dan sujud. Nah, selain itu gerakan-gerakan sholat itu mampu meningkatkan kualitas tidur. Sholat dapat memberikan efek relaksasi yang membantu meningkatkan kualitas tidur kita, ya. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat sholat untuk fisik kita, untuk tubuh kita, mulai dari otot-otot, peredaran darah, tulang dan lain sebagainya. Manfaatnya kompleks, manfaatnya banyak sekali. Maka dari itu ya tugas kita menjaga supaya sholat kita itu terjaga, sholat kita tidak terganggu, tidak putus-putus, rutin melaksanakan sholat dan tepat pada waktunya. Agar apa? Agar selain ada manfaat fisik, ada juga manfaat spiritual dan mental. Kemudian bagi orang-orang yang sholat itu memiliki keutamaan di akhirat, yaitu terhindar dari siksa kubur. Nah, orang-orang yang melaksanakan sholat dengan baik menjauhkan dari siksa kubur. Kemudian orang yang sholat bisa masuk surga tanpa hisab, ya. Orang yang memelihara sholat dengan baik dijanjikan masuk surga tanpa hisab melalui perhitungan amal yang berat. Jadi sholat itu amalnya, timbangannya itu berat, ya, timbangannya itu berat. Terus kemudian mewarisi surga Firdaus. Mereka yang menjaga sholat mereka akan mewarisi surga Firdaus dan kekal di dalamnya seperti yang dikutip dari detik.com. Ya, jadi orang yang sholat itu memiliki manfaat di akhirat, memiliki keutamaan di akhirat. Allah menjanjikan surga Firdaus bagi mereka yang rajin melaksanakan sholat. Allah juga mengutamakan mereka dari umat-umat yang malas sholat. Baik anak-anak, itu sekilas tentang manfaat sholat, baik dari segi spiritual, dari segi mental, dari segi fisik atau kesehatan diri, juga dari dari keutamaan yang dijanjikan Allah di akhirat. Jangan lupa sholat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat ya, jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.